Periodisasi Sejarah Islam. Harun Nasution dalam bukunya yang berjudul Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode besar berikut. Yang pertama, periode klasik tahun 650 sampai 1250. Periode klasik merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu fase ekspansi dan integrasi tahun 650 sampai 1000 dan fase disintegrasi tahun 1000 sampai 1250. Yang kedua, ada periode pertengahan, yaitu pada tahun 1250 sampai 1800. Periode pertengahan merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu fase kemunduran tahun 1250 sampai 1500 Masehi dan fase munculnya ketiga kerajaan besar tahun 1500 sampai 1800 yang dimulai dengan zaman kemajuan tahun 1500 sampai 1700 Masehi dan zaman kemunduran tahun 1700 sampai 1800. Lalu yang ketiga ada periode modern, yaitu pada tahun 1800 dan seterusnya. Periode modern merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. Masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu itu, terdapat 2 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau sering disebut Daulah Umayyah dan Kerajaan Abbasiyah yang sering disebut Daulah Abbasiyah. Perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Kemajuan umat Islam pada masa Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah yang pertama, konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Dan yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Nama lengkapnya Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rushd. Lahir di Cordova, Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakesh, Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika astronomi, kedokteran, dan filsafat. Karya-karya beliau antara lain Kitab Bidayat Al-Mujtahid, kitab yang membahas tentang fikih, Kuliah fi At-Tib, buku tentang kedokteran yang dijadikan pegangan bagi para mahasiswa kedokteran di Eropa, Fals Al-Magal fi Maba'id Al-Hikmah wal Asyariat. Ibnu Rushd berpendapat antara filsafat dan agama Islam tidak bertentangan. Bahkan Islam menganjurkan para pemeluknya untuk mempelajari ilmu filsafat. Musuh terbesar Islam adalah orang bodoh yang suka mengkafirkan orang lain. Jika kita ingin menguasai orang bodoh, maka bungkuslah segala yang batil dengan kemasan agama. Nama lengkapnya adalah Abu Nashr Muhammad Ibnu Tarkhan Ibnu Uzzaq Al-Farabi. Beliau lahir di Farabi, Transosania pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Beliau adalah keturunan Turki,
Al-Farabi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Di antara karya ilmiahnya yang terkenal adalah berjudul Ar-Ra'yu Ahlul Al-Madinah wa Al-Fadilah, yang artinya pemikiran tentang penduduk negara utama. Al-Farabi adalah seorang yang sangat berjiwa zuhud dan suka berpenampilan sederhana. Al-Farabi tinggal di sebuah istana, namun ia tetap berpakaian sederhana dan makan hidangan umum selayaknya rakyat biasa. Ia gemar sekali menggunakan waktu-waktunya untuk berbagi ilmu dengan murid-muridnya. Selain orang yang sederhana, ia juga gigih dalam mengajak orang lain menimba ilmu. Ia sering mengadakan eksperimen dengan segala akal pemikirannya. Ia juga tidak mengizinkan adanya khurafat. Jika anak laki-laki tidak akan jatuh cinta, anak perempuan tidak layak mendapatkan cinta. Masyarakat bersatu dengan cinta, hidup dengan keadilan, dan bertahan dengan kerja jujur. Negara yang dibangun cinta berlanjut dengan keadilan. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Lahir di desa Afshana dekat Bukhara. Wafat dan dimakamkan di Hamazan. Beliau belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran. Pada usia 17 tahun, ia telah terkenal dan dipanggil untuk mengobati Pangeran Samani Nuh bin Mansur. Beliau menulis lebih dari 200 buku dan di antara karyanya yang terkenal berjudul Al-Qanun fi At-Tib, yaitu ensiklopedi tentang ilmu kedokteran, dan Al-Shifa, ensiklopedi tentang filsafat dan ilmu pengetahuan. Kepanikan adalah sifat penyakit, ketenangan adalah sifat obat, dan kesabaran adalah pemulihan dari penyembuhan. Nama lengkapnya Abu Hamid Al-Ghazali, lahir di desa Ghazala dekat Tus, Iran Utara pada tahun 450 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 505 Hijriah di Tus, Iran Utara. Beliau dididik dalam keluarga dan guru yang zuhud atau hidup sederhana dan tidak tamak terhadap duniawi. Beliau belajar di Madrasah Imam Al-Juwaini. Setelah beliau menderita sakit, beliau beruzlah atau mengasingkan diri dari halayak ramai dengan niat beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pun kemudian menjalani kehidupan tasawuf selama 10 tahun di Damaskus, Yerusalem, Mekah, Madinah, dan Tus. Adapun jasa-jasa beliau terhadap umat Islam antara lain sebagai berikut: memimpin Madrasah Nizamiyah di Baghdad dan sekaligus sebagai guru besarnya. Berikutnya, mendirikan madrasah untuk para calon ahli fiqh di Tus. Terakhir, menulis berbagai macam buku yang jumlahnya mencapai 288 buah mengenai tasawuf, teologi, filsafat, logika, dan fikih. Di antara bukunya yang terkenal yaitu Ihya Ulum Ad-Din, membahas masalah-masalah ilmu akidah, ibadah, akhlak, dan tasawuf berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalam bidang filsafat, beliau menulis Al-Tahafu atau tidak konsistennya para filsuf. Al-Ghazali merupakan ulama yang sangat berpengaruh di dunia Islam, sehingga beliau mendapatkan gelar Hujatul Islam atau bukti kebenaran Islam. Muhammad bin Musa al-Khwarizmi al-Majousi al-Katabali adalah ilmuwan Islam yang merupakan seorang ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Kufah, Irak. Lahir sekitar tahun 780 di Khwarizmia dan wafat sekitar tahun 850 di Baghdad. Ilmuwan Barat dan Eropa lebih mengenal Al-Khwarizmi dengan nama algoritmus atau algoritma. Keterbukaan dalam mengadopsi ilmu-ilmu pengetahuan dari manapun membuat Khwarizmi melahirkan banyak karya. Karya terbesarnya adalah Al-Jabar. Buku yang berjudul Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar
wal Muqabalah atau The Competition Book of Calculation by Compilation and Balancing menjadi pondasi penting dalam aljabar di era modern. Aljabar juga menjadi materi yang banyak dipelajari di dunia sampai saat ini. Ia mengembangkan tabel rincian trigonometri yang memuat fungsi sinus, kosinus, tangen, kotangen, juga konsep diferensiasi. Karena penemuan itu, Al-Khwarizmi dinobatkan sebagai Bapak Aljabar, bahkan pemikir-pemikir barat pun mengakuinya. Al-Khwarizmi juga telah mempopulerkan penggunaan angka 0. Ia adalah orang pertama yang menjelaskan kegunaan angka-angka, termasuk angka 0. Nah, karyanya dalam bidang aritmatika ini tertuang di dalam bukunya yang berjudul Al-Jam' wa Tafriq bi Hisab Al-Hind atau The Book of Addition and Subtraction According to the Hindu Calculation. Di dalamnya, Al-Khwarizmi menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan berdasarkan kalkulasi Hindu. Nama lengkapnya Yakub bin Ishaq Al-Kindi, lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan muslim yang produktif. Hasil karyanya di bidang-bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Beliau berpendapat bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama karena sama-sama membicarakan tentang kebenaran. Beliau juga merupakan satu-satunya filosof Islam dari Arab. Ia disebut Failasuf al-Arab, filosof orang Arab. Behind the scene. Kayak rada lila soalna, rada samanitan. A few moments later. Bobolan keur mikir. Ku acara keur mikir. Masa itu. Mereka adalah sebuah penyakit. Kepanikan adalah sebuah penyakit. Kesabaran. Ketenangan adalah cowok. Kepanikan adalah sebuah penyakit. Kesabaran adalah podi. Berat. Cowok itu Siapa? kelak sumpah orang coding. Musuh terbesar Islam adalah orang bodoh yang suka. 2 hours later. 1 eternity later. Dia. Aina mau orang ngajar. Acan, kepada kula.